Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU tengah disorot menyusul data Sirekap Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024 yang disebut-sebut terjadi kejanggalan. Kejanggalan data dalam aplikasi sistem rekapitulasi atau Sirekap ditengarai karena ada perbedaan data antara jumlah perolehan total suara partai dengan jumlah akumulasi perolehan suara yang didapatkan tiap-tiap caleg. Jadi angka rekapitulasi sendiri ini diperoleh dari angka-angka numerik yang ada di C1. Disebutkan pemirsa, jika terjadi kesalahan di kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS terkait pembacaan data, maka operator Sirekap, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan KPU dapat mengkoreksinya. Ya, bagaimana perkembangan terbaru penghitungan suara Pilpres dan Pileg oleh KPU RI? Kita langsung bertanya dengan Komisioner KPU Idam Holik. Selamat sore, Pak Idam. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Idam, ini Bawaslu menyoroti ada sejumlah permasalahan, terutama pada penghitungan hasil suara pemilu 2024. Nah, data yang ditampilkan Sirekap ini dinilai tidak sepenuhnya akurat juga dari publik menyatakan ataupun juga calon legislatif. Apakah itu benar dan apa penyebabnya, Pak? Saat ini KPU sedang melakukan akurasi ataupun sinkronisasi antara data otentik yang terdapat di dalam formulir model C hasil plano yang fotonya telah diunggah ke dalam aplikasi Sirekap dengan data hasil pembacaan terhadap formulir tersebut yang data numeriknya ditampilkan di dalam aplikasi Sirekap ataupun website infopemilu.kpu website pemilu2024.kpu.go.id. Jadi prinsipnya KPU berkomitmen dan berupaya untuk terus memberikan pelayanan informasi yang akurat. Nah, hal ini kami buktikan dengan mengakurasi data hasil pembacaan Sirekap. Oke, Pak Idam, tapi kalau ini kita melihat diskursus di publik ini kan ada kejanggalan ini kan karena ditengarai karena ada perbedaan data antara jumlah perolehan total suara partai dengan jumlah akumulasi perolehan suara yang didapatkan tiap-tiap caleg. Apakah ini juga dideteksi oleh KPU, Pak Idam? Itulah tadi saya sampaikan kenapa kami harus melakukan sinkronisasi ataupun akurasi data, Mbak. Ya, sehingga tampilan di website website pemilu2024.kpu.go.id itu tampilannya memiliki akurasi dengan data otentik yang ada di dalam formulir model C hasil plano. Ya, itulah kenapa kami harus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data segera karena publik menuntut kami untuk memberikan informasi yang akurat mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu beserta calegnya. Oke, Pak Idam, ini KPU diminta untuk segera menghentikan proses penghitungan suara elektronik Sirekap karena dinilai ini bisa memicu spekulasi penggelembungan suara. Nah, apa pendapat Anda? Justru dengan Sirekap inilah publik bisa mengontrol, bisa mengetahui perolehan suara di setiap TPS. Nah, Sirekap ini adalah teknologi yang KPU gunakan untuk melakukan transparansi terhadap hasil pemilu. Dan ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu terbuka dan akuntabel. Ya, tinggal sekarang tugas kami adalah memastikan data yang terpublikasi di website pemilu2024.kpu.go.id itu adalah data yang akurat sehingga tidak memunculkan kritik ataupun polemik baru. Dan saat ini KPU sedang mengakurasi data tersebut. Oke, KPU sedang mengakurasi data-data tersebut ya, Pak Idam. Ini sekaligus juga menjadi pertanyaan publik. Ini banyak sekali yang bertanya, Pak, data Sirekap ini tidak bisa diakses dan lain sebagainya. Itu kenapa ya, Pak? Saat ini Sirekap masih berjalan dengan baik, ya, publik masih bisa melihat, ya, dan saat ini memang Sirekap ya sedang difokuskan untuk akurasi data tersebut. Oke, ini masih bisa nih. Saya pada wawancara saya langsung membuka website pemilu2024.kpu.go.id. Ini datanya ada tampil dengan data yang masuk itu 66,61%.
atau jumlah TPS-nya sebanyak 548.354 TPS dari total TPS baik dalam dan luar negeri dengan jumlah 823.236 TPS. Baik, tapi kendala yang terjadi kemarin itu apa Pak penyebabnya? Apalagi masyarakat banyak juga yang ternyata tidak bisa, ini bukan Sirekap ya, tapi mereka tidak bisa mengakses situs ataupun juga web dari pemilu. Pada hari pertama memang ada DDoS ya. DDoS ini serangan yang menyerang sistem sehingga pada akhirnya sistem komputasi itu tidak dapat digunakan. Tapi alhamdulillah KPU segera menangani ini sehingga publik dapat mengakses informasi yang ada di dalam Sirekap. Dan hari ini kami terus memastikan bahwa Sirekap ini berfungsi dengan baik. Oke, Pak Idam, ini hari ini kan pemutahiran real count KPU terakhir dilakukan kemarin ya Pak ya, 17 Februari 2024 nih pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kenapa Pak? Apa karena hari ini hari libur atau alasan dibaliknya? Kami tidak mengenal hari libur. Yang ada adalah hari-hari melayani. Ya, dan apalagi dalam peraturan kami ditegaskan bahwa hari dalam tahap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu itu adalah hari kalender. Nah, kenapa ini jumlahnya belum berprogres ya dalam artian terus meningkat? Karena memang kami sedang konsentrasi melakukan sinkronisasi ataupun akurasi data yang tadi Mbak telah tayangkan ya, bahwa ada kritikan dari publik antara jumlah suara caleg jika diakumulasi dengan perolehan partai maka jumlahnya itu nggak sama. Itulah yang sedang diakurasi. Kenapa? Hasil pembacaan teknologi OCR, Optical Character Recognition tersebut tidak akurat karena dalam penulisan angka di formulir model C hasil plano itu ada tidak sesuai dengan prosedur yang kami terapkan sehingga pembacanya menjadi nggak akurat. Saat inilah yang sedang disinkronisasi. Sinkronisasinya kemana? Dengan data otentik yang ada di dalam foto formulir model C hasil plano. Dan data tersebut kita tampilkan. Ini bukti bahwa kami KPU tidak sekedar terbuka, tidak sekedar transparan, tapi kami responsif. Oke, Pak Idam, ini selain Sirekap juga kan banyak permasalahan nih, terutama saat ini juga yang tengah terjadi lebih dari 50 anggota KPPS ini dikabarkan meninggal dunia. Langkah dari KPU untuk mengantisipasi agar jumlah korban kelelahan ini tidak terjadi, tidak sebanyak di 2019, apa Pak saat ini? Data yang tadi disampaikan tersebut, jika dibandingkan dengan 2019 yang lalu, tentunya datanya sudah sangat sedikit sekali ya. Tapi tentunya kami tidak melihat itu besar atau kecil. Tapi pada awalnya kami berkomitmen agar tidak ada kecelakaan kerja. Dalam hal ini tidak ada wafatnya penyelenggara pemilu badan ad hoc. Tapi ternyata fakta berkata lain. Kami sangat berduka atas wafatnya mereka badan ad hoc yang kami sebut sebagai pahlawan demokrasi. Ya, kami sangat berduka. Dan ke depan tentunya ini jadi pelajaran penting bagi kita antisipasinya semua. Pak, mungkin ya, supaya pencegahan ini kan prosesnya masih panjang hingga 20 Maret nanti begitu loh. Jumlah ini mungkin akan bertambah jika beban tugasnya semakin berat. Nah, apa langkah antisipasi KPU? Apakah mungkin pengumuman hasil rekapitulasi diperpanjang untuk mengurangi beban dari petugas KPPS atau ada langkah lainnya yang dilakukan? Ya, ke depan menjadi catatan kami adalah pemeriksaan kesehatan harus lebih komprehensif terhadap ya badan ad hoc, khususnya calon KPPS. Pemeriksaan kesehatan harus komprehensif dan dari hasil pemeriksaan komprehensif tersebut nanti akan diketahui apakah memang yang bersangkutan itu direkomendasikan menjadi bakal calon KPPS atau tidak karena pertimbangan daya tahan tubuh terhadap penyelesaian pekerjaan, pemungutan penghitungan yang biasanya dimulai dari jam 6 pagi. Kenapa saya bilang jam 6? Karena mereka sebelum jam 7 sudah ada di TPS, menyiapkan TPS-nya, pastikan TPS-nya nyaman bagi pemilih, dan itu berlangsung sampai dengan hari. Jadi faktor kesehatan ini menjadi sangat penting. Informasi yang kami peroleh ya dengan wafatnya penyelenggara kami pada hari tersebut, itu tidak hanya sekedar faktor kelelahan, tapi ternyata ada penyebab lainnya, ya, yaitu komorbid.
Nah, tapi tentunya kami juga nanti akan berkomunikasi dengan para ahli kesehatan ya berkaitan dengan hal ini. Terus yang selanjutnya, ya kemarin kami mengusulkan penghitungan suara di panel, tapi ternyata hasil konsultasi dengan pembentuk undang-undang ternyata tetap harus satu panel. Ini menjadi catatan kita bersama. Ya, mudah-mudahan ke depan ya apa yang sudah didesain oleh kami dalam tataran inovasi pemungutan dan penghitungan suara ini ke depan dapat diperbaiki kembali sehingga tidak adanya kecelakaan kerja. Dalam hal ini tidak adanya penyelenggara badan ad hoc yang uapan. Ya, sejumlah antisipasi sudah dilakukan ya untuk mencegah supaya petugas KPPS tidak sakit dan juga meninggal dunia. Terima kasih Pak Idam Holid atas waktu yang sudah bergabung sama kami di KBR Petang. Sehat selalu.